Halo teman-teman, dalam video kali ini kita bakalan ngebahas jenis Anthurium lagi, yaitu ini adalah jenis Anthurium hoki. Nah, teman-teman bisa lihat ciri-ciri jenis tanaman ini adalah daunnya nanti bakalan bisa besar-besar dan panjang-panjang, teman-teman. Nah, ini dia adalah jenis Anthurium hoki. Sedangkan yang satu lagi, kalau di daerah saya ini namanya jenis Anthurium keris, teman-teman. Ciri-cirinya adalah dia berbatang seperti ini, lalu dia berdaun panjang dan bergelombang. Dia agak-agak sedikit mirip dengan Anthurium gelombang cinta. Ini dia. Lalu yang kita bahas adalah bagaimana cara untuk merawatnya agar pertumbuhannya bisa optimal, teman-teman, dan tidak gampang terserang penyakit busuk pangkal batang. Nah, itu dia penyakit paling utama di tanaman Anthurium ini. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar kita bahas tentang tanaman ini. Kita bahas yang pertama, teman-teman. Kita mulai dari media tanamnya. Untuk media tanamnya sendiri, hook, carry, dan keris, dia sama-sama racikannya saya buat. Yang pertama itu adalah komposisinya 30% tanah humus, 30% dia sekam padi, 30% sekam kayu, dan 10% itu saya gunakan pakis, teman-teman. Untuk pakis sendiri, pilihan yang terakhir itu teman-teman bisa ganti dengan kokopit. Karena kemarin itu yang hook carry ini saya gunakan kokopit, dan yang keris ini saya gunakan pakis. Ternyata hasilnya kurang lebih sama aja, teman-teman. Jadinya itu alternatif kalau teman-teman susah cari pakis, silahkan teman-teman gunakan kokopit. Oke, itu tadi untuk presentasi media tanamnya. Selanjutnya teman-teman bisa lihat hal yang paling penting itu adalah ini jenis Anthurium keris dan hook carry ini dia tidak suka diganti-ganti media tanamnya, teman-teman, ataupun media potnya. Contohnya seperti ini. Ukuran yang sebesar ini aja saya masih pertahankan di ukuran pot yang seperti ini. Karena biasanya kalau akarnya sudah keluar-keluar seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini dia sudah keluar-keluar seperti ini. Ini yang menandakan bahwa tanaman tersebut siap untuk dipindah tanam. Sedangkan kalau masih akarnya belum ada yang keluar jalur ataupun keluar pot, sebenarnya memang teman-teman tidak perlu ganti pot, teman-teman. Walaupun nanti daunnya sudah besar-besar, batangnya sudah gemuk, tetapi kalau akarnya masih sedikit, sebaiknya teman-teman jangan pindah potnya. Selanjutnya adalah untuk teknik tanamnya. Tanaman ini, hook carry dan keris, dia sama aja. Sebaiknya teman-teman jangan terlalu pendam sampai dengan di bagian atas seperti ini, teman-teman. Biasanya kan kalau teman-teman tanam seperti tanaman begonia, dipendam aja sampai sedikit bonggolnya tertutup. Sedangkan kalau tanaman Anthurium ini dia harus sedikit lebih tinggi, teman-teman, di atas potnya. Terus teman-teman bisa lihat ini dia lebih tinggi. Tujuannya adalah agar akar-akar yang baru seperti ini, teman-teman bisa lihat akar-akar baru seperti ini, dia mudah untuk keluar. Ini dia adalah akar mudanya, teman-teman. Nih, masih seperti ini. Sedangkan akar yang remajanya yang mau mencari makan, dia warnanya seperti ini, teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat, ini dia. Masih muda juga, tetapi warnanya sudah agak sedikit lebih hijau dan lebih keras. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemupukannya. Setelah kita bahas tadi tentang media tanamnya, selanjutnya hal yang tidak kalah penting adalah tentang pemberian pupuknya, teman-teman. Di sini saya gunakan pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organiknya saya gunakan pupuk kotoran ayam petelur yang sudah terfermentasi. Kenapa saya gunakan pupuk ayam petelur? Karena memang pupuk ayam petelur itu terkenal dengan kandungan nitrogennya yang tinggi. Beda dengan pupuk ayam pedaging dan ataupun pupuk ayam kampung yang lainnya gitu. Saran saya teman-teman cari pupuk ayam pedaging. Kalau ukurannya seperti ini, sebesar ini, teman-teman gunakan dosisnya kurang lebih hanya 1 pot seperti ini, teman-teman. Ini dia tadi pupuk kandang ayamnya. Nah, ini dia 1 pot aja. Teman-teman
tebar di pinggir potnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini dia. Nah, silakan teman-teman tebar merata. Hasilnya nanti seperti ini. Untuk pemberian pupuk kotoran ayamnya, teman-teman bisa lakukan kurang lebih selama 2 bulan sekali teman-teman. Pemberiannya tetap di permukaan media tanamnya, dan gak kalah lupa adalah dia harus terfermentasi. Ciri-ciri pupuk kandang yang sudah terfermentasi adalah dia itu tidak berbau, tidak panas, dan dia tidak mengandung kadar air yang tinggi. Itu dia ciri-cirinya. Selanjutnya untuk pupuk kimianya, saya gunakan Growmore teman-teman. Ini dia Growmore. Ini adalah Growmore akar. Ada juga Growmore buah ataupun Growmore daun, tetapi ini saya gunakan Growmore akar. Tujuannya adalah setelah pupuk kandang ayam tadi dia merespon untuk pertumbuhan daun bisa lebih bagus karena kandungan nitrogennya tinggi. Growmore ini adalah untuk membantu perakarannya bisa lebih banyak teman-teman. Dan Growmore ini bisa membantu untuk keluarnya tunas baru. Dan yang gak kalah penting adalah Growmore ini ada kandungan K-nya yang bisa membantu untuk tanaman terhindar dari keadaan cuaca ekstrim dan tidak mudah stres pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini saya gunakan Growmore, tetapi mungkin ini tidak saya praktekkan karena beberapa hari lalu sudah saya gunakan Growmore ini. Untuk penggunaan Growmore sendiri, dia dosisnya itu untuk 1 liter air saya gunakan 1 sendok makan. Dan penggunaannya untuk ukuran tanaman sebesar ini, pot sebesar ini, dia ini hanya cukup 1 gelas aqua ataupun kurang lebih 200 ml air. Intensitas penggunaannya teman-teman bisa lakukan setiap bulan, teman-teman siramkan. Teman-teman kalau siramnya ke bonggol juga nggak masalah, ke media tanamnya di pinggir-pinggir media tanamnya juga masalah, karena sifatnya Growmore ini dia tidak meracuni tanaman ataupun tanah. Dengan syarat bahwa takarannya pas teman-teman, jangan overdosis penggunaan pupuk. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penanganan penyakitnya teman-teman. Setelah kita bahas tadi tentang pupuknya, untuk perawatan pupuknya agar tumbuh maksimal, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana perawatannya agar terhindar dari serangan hama dan penyakit teman-teman. Untuk jenis Anthurium ini sendiri, dia untuk hamanya sendiri paling banyak menyerang itu adalah kutu dan ulat teman-teman. Ulatnya seperti apa efeknya? Dia itu menyebabkan daun Anthurium bolong-bolong seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini dia bisa menyerang semua bagian baik di daun tua ataupun daun muda. Dan paling parahnya itu dia bisa merusak sampai dengan seperti ini teman-teman. Nih, dia rusak seperti ini. Ciri-ciri serangan ulat adalah teman-teman bisa lihat kalau di pinggir daunnya itu dia bekas makannya itu dia tidak merata seperti ini, agak ada sedikit runcing, dia biasanya dimakan oleh ulat karena memang strukturnya mulut ulat itu dia memiliki gigi yang mencabik-cabik daun. Sedangkan kalau karakteristiknya daunnya rusak, lalu daunnya itu teman-teman perhatikan dia itu bentuknya halus, bekas gigitannya itu halus, itu biasanya disebabkan oleh hama siput. Itu dia untuk hama. Lalu untuk kutu itu biasanya teman-teman bisa lihat di balik-balik daun teman-teman. Nih dia, di balik-balik daun seperti ini dia biasanya ada kutu, yang nantinya yang membahayakan itu adalah kutu ini dia bakalan menyerap unsur-unsur yang ada di daun yang menyebabkan nanti daun itu berwarna kekuningan dan lama-kelamaan dia mati teman-teman. Nah, itu bahayanya untuk hama kutu. Hama kutu dan ulat teman-teman bisa antisipasi dengan insektisida yang bermerek Dagang Cyclone. Teman bisa lihat ini, dia bentuknya ini adalah butiran. Dia ini kalau penggunaan dosisnya dia itu kurang lebih 0,1 gram per liter, ataupun gampangnya nanti dia ada sendok takarnya di dalam kemasannya. Silahkan teman-teman gunakan aja, ikuti dosis rekomendasinya teman-teman. Dan penyemprotannya sendiri sebaiknya teman-teman lakukan pada saat pagi hari sekali, kurang lebih di antara jam 6 sampai dengan jam 7, ataupun di sore di antara jam 5 sampai dengan jam 6, karena
untuk hama-hama tersebut seperti ulat, dia bakalan keluar pada jam-jam seperti itu. Karena ulat sendiri dia tidak menyukai areal-areal yang terlalu panas seperti terik matahari. Jadi penyemprotannya pada saat pagi hari ataupun pada saat sore hari. Oke, itu dia adalah tentang penjelasan dan antisipasi hamanya. Selanjutnya ke penyakitnya teman-teman. Penyakit ini arahnya ke serangan jamur. Nah, serangan jamur paling bahaya untuk tanaman anthurium adalah serangan jamur perusak bonggol teman-teman, ataupun bisa dibilang dia busuk bonggol nantinya. Karena kalau bonggolnya sudah rusak, biasanya untuk pertumbuhan tanaman yang baru itu dia sangat lama teman-teman. Jadinya pada saat kondisi tanaman yang sebesar ini dia sudah terserang penyakit bonggol, itu bakalan merusak semua bagian daun. Itu pun kalau teman-teman telat untuk mengantisipasinya. Saya gunakan fungisidanya yaitu Antrakol. Mungkin teman-teman gak asing lagi. Ini dia. Nah, nanti biasanya saya gunakan juga fungisida Mancozeb, tetapi sekarang tidak saya tunjukkan ininya, produknya, karena kebetulan sudah habis juga. Yang membedakan Antrakol dan Mancozeb itu adalah kalau Antrakol itu tujuannya untuk penyakit busuk daunnya, sedangkan untuk Antrakol ini memang arahnya untuk penyakit busuk busuk batangnya ataupun pangkal batangnya. Tetapi Antrakol ini juga efektif untuk busuk daun, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu Antrakol ini kurang bagus juga teman-teman. Jadi untuk penyakit busuk pangkal batang atau busuk bonggol sebaiknya teman-teman gunakan Antrakol. Dosis penggunaannya silahkan teman-teman ikuti aja. Dan yang gak kalah penting adalah pada saat pemberian fungisida Antrakol, teman-teman pastikan dulu media tanamnya agak kering sedikit, jangan terlalu basah ataupun terlalu lembab. Karena nanti biasanya kalau terlalu lembab dia bakalan mudah untuk menyebar penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi ya teman-teman, saran saya kalau dia sudah terkena penyakit bonggol, teman-teman asingkan dulu tanamannya, biarkan agak sedikit kering, lalu teman-teman semprot dengan Antrakol. Penyemprotannya di semua bagian daun, bagian pangkal daun, bagian bonggolnya juga, dan di bagian permukaan media tanamnya teman-teman. Nggak apa-apa sampai dengan sedikit basah, karena memang Antrakol ini sifatnya tidak meracuni tanaman. Itu dia teman-teman, tadi pembahasan kita tentang mungkin kita bilang tips dasar untuk merawat tanaman anthurium, baik itu anthurium tanaman keris ataupun yang anthurium hookeri, tetap sama aja untuk perawatannya. Mungkin di video selanjutnya nanti bakalan kita bahas untuk bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman ini teman-teman. Ataupun teman-teman ada penjelasan yang kurang jelas pada video kali ini, silahkan teman-teman komen aja agar nanti kita bahas di kolom komen. Jadi kalau teman-teman mau order tanamannya boleh di kita, ada juga ukuran anakan sampai dengan ukuran indukan, kita bisa kirim ataupun kita bisa antar untuk daerah-daerah sekitar Sumatera Utara teman-teman. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita kali ini, semoga ini bermanfaat. Silahkan teman-teman like, silahkan teman-teman share juga, dan gak kalah lupa silahkan teman-teman subscribe channel ini untuk bisa terus berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.